tapi dengan cara melawan mereka dengan santet. Aduh, sahabat AKT, ini ada sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur orang atas hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang orang selawat salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sahabat AKT, jumpa lagi bersama saya Raditya Guru, bisa dikatakan Kang Radit, dan bersama tim-tim nih yang cukup lama kebetulan kita vakum daripada dunia tentang penelusuran spiritual, tentang sejarah. Karena kenapa? Karena banyak kesibukan dari tim masing-masing. Banyak hal yang dilakukan seperti ini. Jawara kita, parlap kita dari Kompong AKT ini kesibukannya sangat luar biasa, sampai-sampai sulit untuk menjadwalkan syuting. Apalagi daripada preman Kompong nih, preman Kompong ini yang memang saat ini dalam aksi masih dalam aksi. Kita doakan aksi-aksi beliau ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini nih para jawara gaib yang bersumber dari gaib semua. Itu. Alhamdulillah kami di sini bisa menyempatkan waktu merundingkan bersama tim, di mana kita akan muncul kembali dalam artian membuka suatu hal baru yang bersifatnya obrolan. Disebutnya ngarintis. Ngariung mistis. Itu ngariung mistis. Oke, itu sahabat AKT. Jadi cerita-cerita edukasi yang tentang bersumber daripada sejarah ataupun yang bersifatnya atau santet. Nah, kita akan membuka-buka hal-hal itu. Adapun misalkan tempat yang mungkin kita akan kunjungi, kita mungkin akan dirapatkan terlebih dahulu, nggak kayak dulu tuh. Kita ada suatu tempat yang luar biasa nih, yang dimana tempat itu tuh sakral dan masih tersembunyi informasinya. Nah, kita langsung berangkat. Kalau sekarang nggak, kita obrolan dulu apakah benar informasinya dari media sosial maupun dari masyarakat maupun dari orang-orang yang punya kemampuan secara spiritual. Jadi banyak hal yang kita akan buka melalui cerita itu. Nah, ayeuna ya sahabat-sahabat AKT yang di luar sana saat ini lagi menonton, mohon maaf ketika kita vakum dan jarang penayangan lagi. Mungkin sahabat-sahabat AKT rindu dengan kami, mungkin ya, mungkin. Rindu banget. Gitu. Semoga sahabat-sahabat yang selalu menonton diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada sahabat-sahabat AKT yang penonton subscriber maupun orang-orang yang baru menonton kami, gitu, bisa mendukung channel kami lagi, gitu. Support kalian, subscriber kalian adalah satu dukungan kalian yang sangat penting bagi kami untuk menambah satu di mana cerita yang akan kami sediakan untuk kalian yang bersifatnya informasi yang bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Jadi kurang ya kabeh sadaya. Kemarin kebetulan nih Kang Gental, Kang Nunu dan jawara-jawara gaib itu menemukan satu kasus tentang masalah santet. Sifatnya bukan santet manusia, tapi santetnya santet rumah. Nah, percaya nggak percaya, di satu rumah dan sekian rumah tempat rumah hamba-hamba Allah, ada salah satu oknum yang melakukan santet terhadap rumah seseorang. Dan luar biasa nanti ya, eta sampai merusak tempatnya secara fasilitas rumahnya, atau kerusakan maupun daripada keluarganya. Nah, ini ada tanda ciri-cirina. Ciri-ciri kumaha, Bang? Ciri-cirina gitu ya. Salah satunya
anu paling utama dan menonjolkan paling utama adalah hawa panas. Hawa panas. Hawa panas yang bersifat haridang. Pokoknya panas. Tapi dalam kategori itu menggunakan AC maupun menggunakan kipas angin, tapi tetap masih panas. Dan lebih parahnya lagi, ketika misalkan musim hujan, hawa panas itu selalu hadir di rumah tersebut. Eta yang sangat menonjolkan dan di luar daripada akal logika, dan akan membahayakan kepada sang pemilik rumah. Karena enak ya, Kang Nono misalkan, atau Kang Misdi, Kang Otan, kita betah nggak sih selama kita misalkan satu tempat yang dimana hawanya panas? Nggak betul. Nggak betah kan? Nggak betul. Betah. Itu salah satu cirina. Nah, komo anu lebih parah deui ketika seorang suami istri hawa panas itu akan menggesekkan ke dalam energi tubuh manusia ya. Tubuh manusia. Hawa panas emosi. Cekcok. Itu, membacokan lain. Cekcok, bukan ngebacok ya, bukan. Nah, hawa panas ya. Nah, kalau untuk menyikapi ini gimana bang? Menyikapi masalah hawa panas ini. Nah, Itu gimana? untuk menyikapi hawa panas tersebut, nah itu menandakan bahwasannya rumah tersebut terkena santet. Dan ciri-cirinya juga banyak hal. Mungkin ini yang sangat menonjolkan bagi kalangan orang-orang awam. Salah satunya yang sangat menonjolkan adalah emosi. Jadi seorang suami, seorang istri maupun anak-anak, jadi bawaannya itu amarahnya tinggi. Jadi membuat enggan betah di rumah. Masalah sepele, masalah kecil, masalah yang sangat-sangat kecil dijadikan hal besar. Contoh anak-anak malas, orang tuanya emosi, itu. Dan akhirnya menyebabkan daripada kerusakan di dalam rumah tersebut. Karena nyawanya rumah adalah keluarga yang penuh kebahagiaan, dan ketika sulit dia akan bisa menstabilkan diri, begitu. Menstabilkan daripada suasana. Nah, menurut nah, itu sengaja hawa daripada energi tersebut ya, itu akan menyebabkan emosi. Nah, maka sempat kemarin ada salah satu tamu yang datang. Jadi ente betah we bang, saya di rumah nggak betah. Karena apalagi lihat istri malas, lihat anak malas, jadi bawaannya marah terus. Gitu. Dan apalagi kurang dahar mainnya, kurang kejo, kurang nasi, makin naik kan. Gitu. Nafsu makin naik. Nah, itu salah satu secara perihal dohirna. Akhirnya perihal tentang batin, sesuatu yang di luar daripada logika ya. Tandanya itu suara-suara. Pas dicek, misalkan ketok-ketok, tok. Dalam bahasa orang disebutnya jadi tok-tok. Padahal eta teh sedang mau masuk jalan akses rumah tersebut. Tok, dibuka kan, sek. Wah, jelema. Nah, masuk dia, sep. Terus kedua, pasir dari kenteng, sek. Padahal tidak hujan. Dan soang untuk zaman sekarang ya, saya sih mana aya soang atau angsa atau entog meri itu. Keos, suara. Keos.
Tapi lah misalkan di sekitar itu nggak ada melihara angsa atau bebek soang atau meri. Eta tanda nah. Terus sering melihat orang lewat, set bolak balik hidung agak black gitu, hitam, blek 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 blek. Dan kadang yang lebih parahnya lagi menyerupai. Makanya ada info cerita tentang masalah itu ya. Seorang suami pergi. Nah, seorang suami itu pergi, tapi tidak lama kemudian suaminya datang. Nah, itu. Terus menanyakan istrinya, "Mas, kamu tadi kan kesini balik lagi?" "Enggak." Gitu. Nah, itu tanda. Nah. Terus tanda ketika misalkan ada orang-orang yang teman-teman kita yang dekat lah, tetangga datang ke rumah nih, nggak betah. Jadi duduk di rumah tersebut udah bagaikan suasana yang tepat menyeramkan. Antu, itu nyaman. Eta dan santet ta. Eta. Jangan parah nalei. Di dalam rumah tersebut ada orang yang sakit, bisa suaminya, bisa istrinya, bisa anaknya gitu. Yang bisa bertahun-tahun. Nah itu udah sampai kecantuman buhul di dalam rumah. Dalam buhul. Buhul itu apa sih? Antena yang menjalurkan akses untuk mengirim sinyal secara secara energi untuk menyakiti seorang hamba Allah melalui bangsa jin yang bersifat syaiton atau jalimatun. Eta anu paling bahaya tah. Itu buhul itu dibawa oleh seseorang atau oleh makhluk? Buhul kumaha tadi kalimat tak? Dibawa oleh orang lain atau datang. Nah, itu ada dua tuh, Kang Gentar. Pertama, bisa dari bangsa jin. Dia membawa gembolan buhul. Serbuk. Disiramkan di dalam rumah, di atap rumah. Tertembuslah, nempel lah di bagian kulit, gatal. Misalkan. Atau jadi gatal tidak menunjukkan bintik. Nah, itu. Gatal kos merang bambu. Tapi tidak, ya hanya merah saja gitu. Itu bisa kena ke mata, bisa kena ke hidung, pernapasan gitu. Jadi dada gatal misalkan, telinga gitu. Nah, itu dari bangsa jin. Nah, ini manusia nih, manusia buhul. Contoh, dia memberikan kotoran seperti tai manusia, maaf ya, tai manusia. Jadi kalau bahasa cek baheula, lamun hayang ngagawekeun batur, make tai manusia. Tanah kuburan, itu termasuk kuburan, termasuk buhul ya. Tanah siram. Khususnya rumah-rumah yang bersifatnya karakterna wirausaha. Warung. Karena pernah mengalami itu. Wah. Coba ceritakan bagaimana tentang Kang Nawi pengalaman itu. Pengalaman saya satu ketika Suaranya ditaikin biar penonton bisa mendengar suara Kang Nawi yang indah itu. Oke. satu ketika sebuah wirausaha itu warung itu di pagi hari ketika mau menyapu tanah merah. Tadi itu tanah kuburan ya. Nah, setelah itu pelanggannya itu berkurang. Bahkan makanannya itu cepat basi. Itu benar, makanan cepat basi. Ya, Salah satu nak. Walaupun makanan itu baru matang, paling beberapa menit kemudian cepat basi. Harusnya sehari itu nggak bakalan basi. Iya, seharusnya kan logiknya kita ketika kita memasak nih, sahabat AKT. Kang Nawi, Kang Gental, ada keanehan yang sangat luar biasa. Jadi makanan yang dibuat belum waktu lama ya, itu sudah basi. Itu tandanya. Nah, itu akhirnya membuat ketidaknyamanan dan ketidaktentraman
si pembeli pun bilang, kok nutup melulu, padahal saya nggak nutup gitu. Kita kena santet. Santet. Yang didasari oleh si dasim maupun si lawan dan jalimatun. Itu berarti dari seseorang juga mungkin. Nah, bisa jadi daripada seseorang. Pasti, karena manusia dan jin. Dan dukun. 3. Persaingan. Persaingan. Itu kalau Rana masuk ke situ, dia tidak akan henti selama kontraknya belum habis. Kan bentar. Jadi misalkan catatannya begini. Saya ingin melakukan warung tersebut, dalam catatan dia bangkrut atau tidak digunakan lagi atau rusak lah. Nah, si dukun, seorang pelaku daripada cenayang yang bersifatnya, garis bawah ya, yang bersifatnya melakukan kerusakan santet secara tersembunyi. Ini dukun yang bersifatnya garis bawah oknum. Karena dukun banyak. Dukun itu bisa dukun patah tulang, dukun urut, itu dukun baik-baik. Nah, itu dibolehkan. Ini dukun yang bersifat garis bawah adalah melakukan mencelakai daripada hamba Allah. Nah, itu harus kudu ya. Harus kudu melakukan mahal. Bisa 500, 50.000, 500, 50.000, 5.000, 500. Nomor-nomor yang sulit dimengerti. 5 juta, 500, 50, 5 perak misalkan. Dilakukan itu Kang. Jadi oknumna awalnya biasanya kebencian, disebutnya ain, dalam kategori Al-Quran namanya ain, sesuatu yang dibenci. Dan akan berdampak melaksanakan penyerangan melalui metode santet. Makanya di Indonesia ini, di Indonesia negara kita yang kita cintai, Masya Allah, begitu banyak yang bersifatnya masih tabu, tersembunyi, apalagi gaib. Makanya kawan-kawan daripada jamaah AKT, yang dimana kita harus memahami secara betul tanda-tanda daripada santet tersebut. Karena kenapa? Sebab pelaksanaan itu dari lahir maupun batin. Kedua itu tidak akan bisa dipisahkan. Apalagi Cara penanganannya untuk orang awam gimana? Nah, ini pertanyaan bagus ya Kang Gentar. Karena Kang Gentar apalagi pernah menjalani kisah tersebut gitu. Penanganan adalah pertama, mungkin saya akan memberikan sedikit ilmu. Al-Fakir akan memberikan sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat kepada jamaah AKT. Pengenangan yang pertama datang kepada ahlinya dalam urusan yang bersifat menghancurkan daripada buhul tersebut, rumah yang bersifat kena santet. Siapapun di kota manapun kalian, tapi harus cari ciri-ciri yang mungkin saya sebutkan. Ya, 1. Datang kepada ahlinya yang mempunyai abilitas tentang ilmu ruqyah. Secara kalimah, secara doa, secara wirid. Nah, ini seorang tuan atau seorang ustadz dai, karena tidak semua ustadz itu bisa meruqyah atau bisa melawan daripada aktivitas santet. Nah, itu karena ada bab-babnya gitu. Jadi bab gaib, bab fikih gitu kan misalnya. Dalam artian bab gaib yang bersifatnya bagaimana cara untuk melawan secara lahir maupun secara doa. Datanglah kanu ahli Kang Nawi. Terus nukana 2, doa. Doa ia bisa membaca surat Al-Baqarah. Terlalu panjang, Bang. Itu bagi orang awam. Nah, tapi bagi orang yang sering membaca itu adalah salah satu ayat protek yang sangat luar biasa. Ayat Al-Baqarah. Terus mungkin terlalu panjang, akan dipendekkan. Zikir. Zikirnya kalimat tahun. Kalimat a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Nah, mungkin di sahabat daripada penonton juga
bisa mencari kalimat itu tuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalimat dua itu nih dibacakan sebanyak 17 kali atau 19 kali yang bersifatnya ganjil, atau 33 kali yang bersifatnya ganjil. Dibaca yuk, dibaca. Disiramkan ke rumah. Ke rumah yang bersifatnya sudut rumah. Kalau ingin menangani sendiri, Efeknya enggak ntar. Nah, efek daripada tersebut otomatis dia akan berhadapan langsung dengan santet yang di dalam rumahnya. Nah, itu yang agak sedikit sulit. Makanya saya sarankan yang paling utama datang kepada ahlinya, karena dia akan membackup daripada santet tersebut. Karena tanggung jawab seorang praktisi ruqyah yang mumpuni daripada keilmuannya. Saran, tapi kalau misalkan ingin untuk sendiri nih, ya berarti orang tersebut akan mencoba untuk melawan, membalikan. Tapi insya Allah, Allah bersama orang-orang yang beriman, Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah bersama orang-orang yakin. Nah, kalimat sabar, yakin, dan sifatnya adalah doa, aktivitas. Itu dari ucapan mudah dilakukan, tapi untuk dari pelaksanaan berat. Gitu. Banyak soalnya. Keikhlasan itu sangat berat, kesabaran itu sangat, kekokohan daripada keyakinan itu sangat berat. Ucapan mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Maka jangan langsung berhadapan secara langsung. Tapi pertolongan pertama adalah membaca itu. Nah, itu akan menyebabkan rasa hawa bau. Lamun misalkan ada hawa bau ya, disiram. Jadi kayak hawa bau itu seperti bau hangit, bau kabelum, kebakar kabel misalkan seperti itu. Terus bau hangru, kalau bahasa Indonesia hangru namanya hapek. Nah itu. Terus bawaan dari sifatnya, jadi anu kurang enak lah ketika disiram teh. Nah itu tandanya dia sedang memberikan aroma ngegesek. Nah, itu. Penyiramannya dulu bang, ini penyiramannya ini kita bisa ucap luar apa dalam? Ya? Rumah apa luar rumah? Nah setiap sudut rumah itu, Bagian dalam apa bagian luar? setiap sudut rumah bisa di luar, bisa di dalam rumah, tergantung daripada sudut rumah. Karena setiap bangsa jin itu selalu membuat satu wadahnya di sudut-sudut rumah. Gitu. Karena sudut rumah itu jarang digunakan oleh tempat. Gitu. Malah aja jelema sare di pojok gitu nyisi gitu. Malah ya. Tapi bagusnya luar dalam gitu bang. Hah? Bagusnya luar dalam. Ya? Bagusnya luar dalam, tapi kan karena komplek itu bisa perumahan, bisa kontrakan, ya berarti di dalam aja, di dalam. Tergantung daripada rumah tersebut. Gitu. Bab masalah bangsa jin. Gitu. Mungkin ini tersebar di masyarakat, ada yang mengatakan ilusi, halusinasi. Mereka itu adalah tugas yang dilakukan secara terang-terangan loh. Banyak hal ya, kan? Banyak hal. Satu sisi pernah juga Tahan. Kayaknya nih makhluk dari satu rumah nih bang. Satu rumah ya. Saya sahabat akad ya. tidak nerima kayaknya. Hah? Coba tolong ditanya bang. Iya. Coba kita tanya nih. Kebetulan ini sangat luar biasa. Kita lagi ngobrol tentang bangsa mereka. Tiba-tiba Panggil kan? ada sosok yang masuk. Kemarin memang saya ada seorang tamu yang datang ke saya tentang masalah tempat rumahnya. Mungkin ini juga apa? Assalamualaikum. Sang saya, siapa ini? Dengan siapa ini? Dengan siapa?
Siapa ini? Siapa? Siapa? Tenang, 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 tenang. Tenang, tenang, tenang. Siapa? Dengan siapa? Mbah mana? Siapa ini? Kita ngobrol, kita ngobrol, kita ngobrol, kita ngobrol. Ngobrol, ngobrol, kita ngobrol. Ngobrol, kita ngobrol. Ngobrol, kita ngobrol. Ngobrol. Tenang, tenang. Ya, dari mana? Dari mana? Siapa? Jauh, jauh. Kenapa sampai datang kemari? Kenapa? Hah? Dititah. Usaha. Siapa? Karena kenapa? Karena kenapa? Sok, ngobrol. Saya ngopi. Saya di rumahnya. Di rumahnya? Oh, di rumahnya. Rumah siapa? Oh, dialah. Sahabat AKT. Ini ada bangsa jin yang bersembunyi yang di rumah seseorang. Mungkin kita akan coba tanyakan. Kamu ngapain di rumah itu? Rumah hamba Allah. Tinggal.